Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Begitu saya lihat kepalanya kagak ada itu. Pakaian putih kepalanya nggak ada. Itu nggak ada. Begini gitu deh, begini gitu. Saya itu pocong. Bluk, iya. Kayak suara sambitan. Pokoknya itu sambitan batu kalau tembus kaca supir taksi itu kan atau kaca saya itu dari kaca ke kaca. Ketemu lagi bersama gua Geru di channel gua yang baru berganti nama ini menjadi amatir kreator channel. Ya, alasan gua ganti nama adalah kita ketemu lagi ya setelah sekian lama nggak upload. Sekarang gua ada waktu buat upload lagi ya, tentunya di podcast selanjutnya. Nah, di samping gue ini udah ada narasumbernya. Katanya dia punya pengalaman horor yang cukup menyeramkan ya menurut gua. Dan gimana cerita-cerita horornya Bapak ini kita saksikan sama-sama, oke? Stay tune terus di channel ini. Oke, langsung aja kita berkenalan dulu ya, nggak usah basa-basi. Bapak namanya siapa Pak? Coba dikenalin ke teman-teman. Job. Bapak Job namanya. Beliau ini salah satu viewers gue juga. Bapak Job punya cerita serem katanya Pak ya? Iya, ada sedikit horor ya kan. Tapi saya akan ceritakan ya kan karena saya tertarik dengan channel gue Geru Dison ya kan. Iya. Nah, jadi saya coba dah gitu ya kan. Kebetulan saya nggak jauh dari rumahnya dari dia dari Geru Dison ya kan, saya coba. Jadi cerita asli menurut pengalaman saya ya kan. Ini apa yang saya alamin ya kan. kita nyata nih ya gengnya. Apa yang saya alamin ya pada tahun 1986. 86. Pas kejadiannya ya, saya waktu itu pindah ke Jakarta Selatan, tepatnya di C. Nah, waktu itu ya tahun sendiri dari 86 belum begitu ramai ya kan, jalan juga masih agak sepi ya kan, lagi masih perkampungan padat duduk ya kan, banyak pohon-pohon itu kan, penting ke pohon semua tuh, pohon nangka pun segala macam. Saya tinggal di suatu tempat itu. Nah, saya kontrak di situ. Di situ itu per bulan waktu itu ya kan, tahun 86 ya kan, dapat 2 tahun, saya 88 ya kan. Dari rumah tersebut ya kan saya pindah kira-kira 300 meter ke kontrakan lain lagi. Oh, rumah kedua jadi ya. Rumah kedua itu sama istri saya sama keluarga saya. Waktu itu saya pindah satu ya kan, umur sekitar 4 tahun lah ya kan, satu begitu saya pindah. Terus tetangga-tetangga bilang ngapain pindah ke sana, dia bilangnya tetangga penduduk asli sana nih. Gak enak juga kamu di sini katanya. Bu, saya mau coba dari sana adem dan gitu kan, suasana juga lebih enak lah istilahnya kan, banyak pohon-pohonan kan. Emang itu suasananya agak menyeramkan sedikit gitu ya kan, cuma saya kan pusing lah ya kan ke situ, saya nggak berhenti ke situ ya kan. Udah saya tempatin rumah kontrakan yang kedua itu ya kan, bulanan juga sih. Udah, istri saya waktu itu apa ya istilahnya kan, dia juga banyak, dia nggak ada kegiatan apa-apa ya kan gitu. Rumah tangga biasa ya. Itu tahun 86 dan saya pindah ke situ tahun 88 ya. 88 ya. 88 1888 ya kan. Nah, waktu itu kejadian itu lagi hamil ya kan, habis sekian bulan ya kan, belum masanya kan, sekian bulan dapat berapa bulan istri saya itu melahirkan di sana ya kan. Nah, itu melahirkan saya bawa ke rumah sakit bersalin ya kan, yang sekitar di Jakarta sana juga, yang nggak jauh lah dari rumah itu, kira-kira 3 km. Sekarang udah nggak ada ke rumah sakit bersalin. Jadi sekarang jadi udah dibikin apartemen. Apartemen. Rumah sakitnya jadi sekarang udah jadi apartemen. Udah jadi apartemen, itu udah nggak kelihatan lah ya, saya mungkin setelah pembongkaran atau gimana, saya nggak ngerti juga ya kan. Tahun 88 tuh ya. Tahun 88 tuh bisa hamil ya kan, melahirkan di situ. Dapat kira-kira 3 malam, 3 hari lah, 3 hari. Saya jemput pulang kan, ya kan, saya jemput pulang ya kan, saya pulang tuh jam 10 pagi, jam 11 pagi saya jemput pulang dia. Nah, seperti itu ada mertua saya ya kan, ibu-ibu itu kan mertua saya kan, terus tunggu rumah lah istilahnya, kita ada orang kan waktu itu kan.
Udah kembali lagi ke rumah kontrakan itu, istri saya terus dijemput ya kan. Setelah itu dapat terus malamnya tuh saya tuh sholat malam lah ya kan. Berarti tengah malaman lah ya. Tengah malam sekitar jam 12 juga gitu, waktu itu udah sepi ya kan, karena keadaannya nggak banyak kota ya kan, kampung. Masa jam 12 Jakarta Selatan tuh tengah 8. Nah saya sholat ya kan, istri saya kan baru satu malam tuh pulang dari rumah sakit bersalin. Oh iya, udah pulang tuh ya. Udah pulang tuh. Ada mertua saya, mertua perempuan saya ya kan. Ada gitu. Dapat jam berapa, setengah 1 kalau nggak salah, itu jam 12 malam tuh ya kan. Hawa itu saya ngantuk aja waktu sholat tuh. Hawa itu saya ngantuk aja. Ngantuk gitu ya. Ngantuk, saya nggak tahan sama sekali. Sempat tertidur sekian menit ya kan, sekian detik mungkin ya, sekian menit. Saya teriak. Wah teriak dia begitu ya kan. Apa sih bilang, yang mertua saya juga sampai bangun ya kan. Saya juga pelompat ya kan dari dulu saya, karena lain tempat itu, lain tempat sholat itu beda kamar. Lalu apa? Ada tangan katanya, ada tangan besar, tangan Ambon ininya, kira-kira lah gitu ya kan, besar Ambon, ini hitam besar nih, besar gini. Manusia normal lah ya? Enggak, bukan manusia normal, hitam. Jadi cuma tangan aja toh, cuma tangan, memerogoh ya kan, apa namanya itu ya kan, memerogoh kelamin saya gitu kan. Nah itu mau memegang, dia kan teriak, langsung hilang itu. Saya bangun, tok. Kenapa ada tangan katanya begini. Udah saya katin dah, sholat lagi dah ya, sholat. Udah besokannya tuh kontrol sekitar rumah itu kan nggak besar ya kan, cuma tiga kotak, setidaknya 3 kotak. Terus ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi. Jadi kayak satu rumah gitu ya? Enggak satu rumah, jadi rumah kontrakan gitu, rumah petakan. Petakan gitu, rumah petakan. Juga denger. Rumah petakan itu kan. Waktu itu juga masih 25.000 satu bulan ya kan. Kalau sekarang sih udah 700 mungkin 600 kali. 25.000 satu bulan gitu. Udah gitu, udah dicerita sama saya gitu, ada ini siangannya ada malam ketemu begini, ada kejadian begini. Untung katanya ada ibu saya, katanya kan ada ibu katanya. Saya ibu aja kan. Ada ibu ya kan. Ya udah bagus, saya bilang ya kan, saya juga kena gitu kan. Ada juga kan ngantuk. Juga heran ya kan, terus ngantuk ya kan. Apa istilahnya, ngantuk itu menyenangkan sekali dah ya, nggak biasa aja saya ke jam 12 udah ngantuk, jadi kan itu tuh ya kan, sampai pagi kan saya kan cerita itu kan, saya ngomong ke tetangga yang tidur di sana lah, istilahnya tetangga asli sana ya kan, ibu gitu kan. Waktu itu saya kan masih belasan tahun, kalau ibu kan udah lanjut lah, malah begini sih. Dia ketawa aja ya kan, ketawa aja, bapak juga ceritain, ketawa. Udahlah, jawab kata kamu kita aja lah, yang penting nggak apa-apa ya udahlah. Terus di malam keduanya nih sekitar jam 11 malam ya kan, itu malam Jumat tuh waktu itu. Malam Jumat tuh saya ingat benar tuh, malam Jumat. Nah saya kan namanya istri habis bersalin ya kan, jadi saya bantu-bantu lah istilahnya kan, di pakaian atau kain-kain itu kan, di kamar mandi kan. Ya, pas lagi nyuci ya kan, cara rendam ya kan, ada saya kan yang pertama udah tidur ya kan, istri juga udah tidur lah, capek lah istilahnya kan. Jadi saya bilang ya jangan sampai buang tenaga istri, jangan sampai menyusahkan istri saya lagi dah ya kan. Kita bantu-bantu lah segala begitulah. Udah saya nyuci, kira-kira nyuci, pas nyuci tuh, kalau saya nyuci kan begini kan nih, gini kan pakai, iya, sambil duduk di bangku apa, di jongkokan itu namanya, pendek itu kan, begini. Nah ini pintu nih, pintu kamar mandi nih. Begitu setengah lama, 15 menit lah saya nyuci ya kan, cuci juga belum habis, saya cuci belum habis semuanya, baru saya sikat-sikat begini, saya lihat kok ada sendal, ada sendal nih ya kan. Sendal tuh terus sendal kayak apa ya, bukan kulit kaca, kulit dulu kayak ban, kayak ban mobil gitu, kayak ban mobil, luarnya ban mobil. Sendal kayak sendal segitu mah ya. Zaman sendal segitu lah kira-kira begitu dah ya kan. Kalau sekarang udah nggak ada yang jual lah sendal, dulu juga mungkin ya ada yang jual ya kalau dulu kan. Jadi kan kaki ada sendal ya kan. Saya sadar waktu itu karena itu lampu tuh di
kamar mandi tuh bener-bener 5 watt. Oh. 5 watt itu ya kan, 5 watt. Baru kita kan hemat listrik gitu waktu itu. Ada sendal, saya lihat kok ada kaki ya kan. Sambil saya bingung sih. Ada gini, begitu saya lihat kepalanya kagak ada itu. Pakaian putih kepalanya nggak ada. Itu nggak jauh lah kira-kira. Bisa dibayangin nggak tuh, Geng? 1 meter juga kurang lah dari Jarak itu ya. jarak dari saya sampai dia letaknya di luar kamar mandi. Saya kan dalam kamar mandi itu 1 meter tuh nggak apa ya istilahnya, nggak sampai lah ya kan. Tapi kok kepalanya kagak ada ya kan, pakai pakaian putih, kepalanya nggak ada, pakaian putih. Apa yang di sini kantong? Pakaian apa tuh ya? Pakaian Kayak ini apa? Kayak dokter gitu. Kayak dokter gitu ya kan? Pakaian gitu. putih gitu. Pakaian putih dah kayak dokter, kayak safari ya gitu ya. Pakaian dokter lah itu lah istilahnya kan. Iya. Pakaian dokter begitu. Tapi kepalanya nggak ada. Menghadap ke saya sambil begini nih. Tangannya di belakang. Itu pada saat Saya lagi buntung itu apa lihat kayak ada darah-darahnya? Nggak ada. Gitu. Saya nggak dikasih lihat itu, ya kan? Putih aja ya. Putih aja, kepala juga nggak ada. Lihat arahnya, ngeliat kalau dia ada kepala arahnya ke saya tuh. Ngeliatin tuh saya lagi nyuci, arahnya tuh kalau dia ada matanya, ada kepalanya waktu itu. Ya ngeliatin saya tuh arahnya begitu tuh. Wah, ya namanya kita manusia ya kan, pastilah ya nggak, refleks kita kan, refleks ya kan. Udah saya nggak apa itu waktu udah, saya nggak anggap, terus saya nyuci terus. Begitu saya lihat lagi masih ada itu sekian detik tuh. Kakinya napak masih, itu kan banyak kan orang-orang pada bilang kalau roh itu enggak napak. Saya nggak perhatikan, yang saya lihat tuh sendal jepitnya itu sendal sepitung lah, kira gitu lah, sendal kayak model sepitung gitu, sendal jadul. Ya kan sekarang nggak ada di toko, nggak ada di toko-toko itu. Terus saya lihat itu kakinya kok begitu ya kan, dengkul sampai pas. Saya perhatiin itu jelas, saya perhatiin dari mulai kaki sampai naik ke atas sampai kepala kagak ada kepala. Udah ada yang liatin ke saya diam aja, tetap aja gitu. Ya bodoh lah saya pikir ya kan. Begitu saya lihat masih ada. Itu bentuk itu masih ada ya kan. Saya mau lari, kehalangan dia kan. Soalnya itu kan di depan, di luar pintu. Pintu saya keluar masuk. Kehalangan dia kan. Kalau saya mau lari kan kemana lagi, di sini tembok. Nggak bisa saya lari kemana kan gitu kan. Nekat deh saya pikir ya kan. Terus tetap nyuci lagi, saya pikir saya nekat nih ya kan. Ada lagi saya lihat, saya lagi pegang sikat nih, ya kan, tersambit sama sikat dah, pikiran ya kan, tersambit sama sikat, udah niat nih, hati tuh baru niat gue ya. Udah pikir udah, gimana lah ya, namanya kita ketemu begitu wajar aja manusia kan, perasaannya kan gitu kan, pasti. Pastilah kayak kan, ngeri itu pasti ada. Saya lihat udah nggak ada, ya kan, udah nggak ada, saya buru-buru selesaikan nyuci. Pas niat mau nimpuk gitu aja dia udah nggak ada. Udah nggak ada, udah nggak ada, saya niat tuh udah nggak ada. Terus saya mau keluar juga, mau lompat juga nggak bisa, ada dia di situ, ya kan, ngalangin saya keluar. Terus ngeliatin doang, padahal nggak mau ngapain saya sih, nggak apa ya, nggak ngomong ya kan, nggak apa ya kan, namanya kita manusia kan ada aja ya kan. Jangan kan nggak ada palanya, ada aja. Pun kita kalau ada palanya pun kita gitu, tangannya sambil ke belakang begini, ngeliatin ke saya. Kalau dia ada muka pasti, ya arahnya ke saya itu, palanya kagak ada. Udahlah, saya pikir, saya buru-buru saya selesaikan nyuci itu. Setengah jam saya nyuci itu baru itu saya selesaikan, sampai setengah jam kemudian dari jam 12 lewat ya kan, selesai itu. Saya buru-buru kunci pintu itu, saya nggak sempat lain-lain lagi tuh, nggak sempat gilas-gilas air lagi tuh. Yang terakhir itu saya tutup pintu, saya buka pintu, pintu dapur tuh tembusnya tutup. Udah saya diem ya kan, istilah saya diem ya kan, saya mikir apaan ya kan. Seperti itu malam Jumat tuh, saya pikir apaan ya dia nih, siapa nih dia ya kan, kok udah sekian bulan saya tinggal di situ biasanya aman-aman aja, ya kan. Kalau namanya rumah kontrakan kan pasti kan berapa pintu? Ada 3 pintu, ada 4 pintu, ada 5 pintu, petakan ya kan. Sebelah juga pernah cerita sama saya, sebelah tetangga saya sebelah, Pak kalau saya mah ya kan di sini nih ya kan, waktu itu tuh saya suka kalau ngobrol berdua atau bertiga. Ada gitu. orangnya. Ada orangnya. Udah ngobrol berdua nih, atau bertiga di ruang tamu. Gitu, ya kan. Ngobrol berdua sama istri saya, dia bilang sama siapa deh, saya ngobrol berdua, nggak tahu 1 orang tambah 3. Danger juga nih saya pikir ya kan, bahaya juga deh kan. Ya udah kita bahas namanya begituan ya kan, masing-masing aja lah ya kan. Ada begitu saya habis nyuci ya kan, istirahat,
saya makan dulu ya kan, saya ngopi dulu. Apa nggak tidur saya subuh. Ngopi Mikir dulu. itu aja tuh. Oh, Sulawesi. Ya, oke. Sambil makan ya. Ini by the way gua ambil syutingnya malam nih. Kalau saya boleh lihat jam kamera. Jadi biar suasana lebih tenang geng malam-malam. Nginep nih rumah si bapak nih. Pagi mah. Ini Jam berapa tuh? Jam berapa tuh? ya ini telat 1 jam sih. Telat 1 jam. Lebih kena feelnya kan malam ini di belakang kebun. Besok dah. Insya Allah kalau ada waktu gua pasti lihat ya ini Saya juga sini ya. seneng, saya lebih seneng cerita tuh ya, pengalaman itu lebih tengah malam. Ya, biar Itu lebih feel-nya lebih kena kena, gitu ya. kan, lebih kena Iya. gitu kan. Hati juga lebih kena. Satu Iya. sunyi ya kan. Apa istilah, nggak ada gangguan-gangguan lain ya kan. Gitu lebih enak tuh malam gitu daripada siang. Kalau siang kan ya malum lah ya kan, Rame. musik apa ya kan, terganggu ini itu, saya juga nggak konsen gitu kan, cerita-cerita gitu kan. Nah udah tadi tuh Nek. dari mana tadi cerita tuh ngopi-ngopi sampai ngopi ya kan sampai subuh ya kan, subuh. baru saya tidur gitu. Tidur paginya saya cerita sama istri saya gitu. Saya cerita saya, malam saya nyuci, dia tahu saya nyuci kan Iya. jam 11 sampai jam 12 saya kain apa macam. Terus saya udah nggak enak waktu saya mau nyuci itu ya kan, nggak tahunya terjadi itu ya kan, kaget istri saya juga terjadi itu, nggak tahunya istri saya juga cerita sama saya nih malam ya kan, kalau juga ada tadi juga tawa aja, dia bilang saya juga pernah lihat itu laki-laki iya sama begini begitu, dia bilang ya kan, pakai baju ini begitu ya kan, saya kan nggak lihat pastinya, dia menghadap dapur, bukan kalau saya kan menghadap Kamar mandi ya kan, digerakin lah ya. lagi apa namanya, Tampakin, tampakan menampakkan gitu kan, itu mah udah asli benar dah ya kan, benar-benar saya sadar gitu. Biasanya kan orang kalau nggak tidur kan agak guram-guram gitu kan, Iya. antara nggak sadar. Kalau saya benar-benar sadar dikasih lihat itu, oh itu ada sosok apa makhluk begitu ya kan, tentang nggak tahu ya apa ya itu ya kan, kita kan awam, saya nggak pernah ini ya kan. Saya nggak pernah, katanya di dapur adanya, katanya menengok ke dapur, dari kamar mandi itu menengok ke dapur, pintu dapur itu. Ya udahlah, kalau ada yang ganggu saya bilang ya kan, tapi mau saya tuh jangan sampai begitulah menampakkan ya kan, kita kan namanya manusia nggak tahu sendiri kan, kaget sih kaget kan, Langsung ini bukan kalau anak orang saya ya jantungan kan, bisa mati. lihat iya kalau orang jantungan kan gimana ya kan, udah gitu. Nah udah malam kedua itu kan, malam Itu malam kedua. itu kan malam pertama tuh kan ya kan, Yang kedua. yang kedua ya malamnya lagi tuh ya kan, itu yang kedua ya, malamnya lagi. Terus dia nggak timbul, itu cuma suara-suara aja. Oh, berupa suara tuh malam Cuma ketiga. suara ya kan. Yang pertama tangan, ya kan, kedua digerakin, kepala Jadi buntu. tampakan tuh. Palanya nggak ada. Kepalanya nggak ada, itu putus Tiganya kepalanya tuh. suara. Kayak suara-suara itu yang nggak pugul lah, suara-suara yang nggak jelas ya kan, maksud saya kan. Memang situasi di rumah saya kontrakan itu, wah dia bilang pohon-pohon itu udah, pohon nangka itu bukan sedikit ya kan, pohon nangka, pohon tirsak ya kan, pohon apa ya kan, udah bunyi-bunyi segala macam dah ya, kita juga sampai nggak tidur ya kan, istilahnya kan kita jaga-jaga apa istri saya ya kan, kejadian begitu kan saya juga kan perhatiin ya kan. Nah sampai kenapa ya kan, malam kan namanya kalau gituan kan kayak manusia ya kak gitu kan. Nah, udah begitu siang saya cerita nih sama tetangga yang ada pribumi situlah, agak yang bekas saya tinggal pertama, kontrak pertama itu ya 300 meter tuh ya kan. Saya cerita sama Bu Haji itu yang punya kontrakan, yang pertama, sama itu tadi sama ibu-ibu saya, Bu semalam saya ketemu begini, Bu gini. Ada cerita terus ibu itu tuh, cerita ibu itu sama cerita si bapak itu yang aki-aki tuh sama ceritanya. Penasaran kan ya kan, saya kan, wah itu benar kalau gitu ya kan, bahwa itu memang benar ada. Oh gitu, iya saya juga bilang kenapa kamu tuh pindah ya kan dari tempat ibu yang pertama, kontak pertama itu. Saya juga mau ngomong tapi saya nggak enak ya kan, saya mau ngomong
kenapa pindah kadang enak saya mau ngomong juga ibu nggak enak katanya ngomong kamu juga jawab kayak gitu ya kan gitu. Nah dulunya itu orang cerita penduduk situ dia tukang santet. Jadi si ibu pribumi itu cerita Si ibu itu juga aki-aki di situ juga banyak gitu emang tukang santet dulunya bahkan dia menyantet tuh santet. banyak orang-orang kampung situ gitu ya kan tukang santet. Nah ada 3 pemuda yang berani kan 3 pemuda yang berani waktu itu tahun 1950 tahun 1950 kejadiannya tuh 1950. Nah waktu itu ada 3 pemuda yang berani lah istilahnya kan digasir itu rumahnya itu kan masih tanah kayak panggung lah itu kan masih tanah ya kan digasir lewat kolong tanah itu tembus kita masih waktu anak muda itu masuk lewat kolong rumah jadi keluarnya tuh pas kamar si para buntung itu waktu hidupnya tuh ya kan begitu dikeroyok nih emang jawara juga sih dia kan dikeroyok 3 orang ya mati ya kan keroyok ya kan meninggal itu jadi meninggal dia pergi keroyok juga tuh anak itu juga sih yang jahil ya kan di mana sama istilah sama warga situ karena meresahkan gitu kan orang belum santet ya kan itu nggak tahu kan sampai sana kejadian dia ya kan menurut cerita yang ada ya kan cerita ibu itu orang pribumi sana udah terus kalian tidak kejadian udah ini pemuda itu juga juga kalau nggak ya mana ini sih dia kan jawara gitu kan itu pas dia meninggal ya kan nah, itu kan mulai dimakamkan secara Islam ya kan dia juga penduduk situ ya kan artinya agak jauh lah kampung sedikit dari situ ya masih lingkungan lah istilahnya masih kampung tapi agak jauh dikit. Nah udah gitu meninggal makamin ya dimandiin apa mereka juga tetangga-tetangga juga pada rawat ya kan seperti itu dia tinggal sendiri dia ada keluarga ya kan dia ada keluarga itu bapak-bapak tuh para putus tuh ada keluarga udah dapat dikubur ya kan dapat kira-kira 3 hari apa ya dibilang saya ya kan nggak lama ada dari situ dah ya, jadi tahun 1950 ya kan 1950 ya kan waktu itu kan kenapa ya kan saya bilang bu kenapa dikasih unjuk sama saya bu kenapa bukan sama yang lain ya kan kontrakan banyak itu bukan saya aja di situ ya kan saya kan baru pindah dari rumah si A ke rumah si B kan gitu kan kontrakan si A ke rumah si B kan gitu kan ketawa ya ibu udah lah gitu ibu itu dapat berapa hari ya dia berkeliaran ke tengah malam sesudah maghrib sama orang penduduk sini juga termasuk saya dia bilang nih nah pintu saya diketok-ketok nih maghrib tok begitu saya buka nggak ada orangnya bukan saya aja terus ibu itu juga saya itu ya istilahnya nggak ibu itu ya kan saya pindah ya kan apa pendapat bapak nih ya kan apa pendapat ini sama jadi alurnya sama gitu cuma versinya kadang-kadang ya kayak gimana gitu alurnya sama kediri juga diketok-ketok tuh pintu sini tapi setiap malam cuma satu orang doang satu pintu aja satu pintu satu pintu banyak itu berapa bulan dia tuh ya kan nggak ada orangnya terus tapi gitu wah nah, jadi penduduk sini beranggapan ya mungkin salah satu mungkin dia nih dia kan yang datang nih mungkin dia nih kan saya juga nggak tahu ya siapa dia siapa bukan ya kan ada yang lain saya beranggapan dia mungkin gitu. Terus mulai ada kayak jaga malam lah ya kan ronda zaman itulah gambling lah ke zaman sekarang ya kan gitu kan ronda gitu kan ya bu saya herannya pas saya didatengin ya kan kenapa penduduk ini datengin ya kan gitu. Ini datengin meninggal begitu saudara di kasir ya kan dari bawah habis cacak itu sama 3 pemuda gitu rumah dulu bisa begitu ya mas dari kolong
cuma panggung nih, panggung. dari kolong terus langsung ke atas. Iya, tembusnya kamar dia. Berarti itu atapnya itu kayu kali ya? Mungkin ini Macam- kali apa kayak macam kayu. Ya macam Dia kayak istrinya 2 tuh. kayu gitu. Itu orang istrinya 2. Kata si penduduk itu nih ibu-ibu nih. Tapi nggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Cuma itu. Iya, dia 2. Kayak gitu dia meninggal, kubur, ya kan? Sekian hari, sekian malam. Nah itu satu itu dapat jatahnya tuh. Ketok untuk setiap habis maghrib, tapi nggak ada manusianya, nggak ada orangnya Iya. bentuknya. Serem juga ya. Gitu. Terus itu dikeliling tuh. Semua kampung itu. Semua orang diketuk. Ya, gitu. Tahun 1950. 1950. Nah, saya juga mau bilang, dapat itu. Emang gak enak. Waktu itu waktu kejadian itu, ya kan? Rezeki orang. Kita gimana ya Iya, kan? mau ini mau Iya tahu gimana gitu kan? Maksudnya gitu kan, ya, karena dia lebih tahu ya. Karena saya kan pendatang bu waktu itu kan, namanya kontak mereka kan berpribumi. Tahu jelas dia gitu. Tapi nggak cerita bu, kita nggak enak ngomong. Kalau ingat rumah itu, emang suasana rumah itu sih udah kita angker dah, udah nggak ada jalan-jalan bagus gitu kan, udah nggak ada aspal maupun semen-semen gitu kan. Jalan bagus ya, ada jalan bagus sih ya kan, jalan itu jalan depan lah, jalan utama lah istilahnya kan. Kalau daerah tempat saya ngontrak itu kan emang namanya kampung ya kan, masih banyak pohon apa zaman dulu pula. pohon kecapi, pohon segala macam itu ada, itu buah-buahan gitu ya kan. Gitu orang yang ngontrak juga pendatang juga banyak juga, bukan dari saya juga. Daerah saya cuma ada 5 pintu. Termasuk tetangga saya itu yang saya lihat tuh, yang ngobrol berdua atau bertiga, dia kan. Saya nggak percaya, udah saya kejadian begitu, baru saya kan pikir ya kan, dia juga kena ya kan, di apa dampakan begitu, menampakkan dia juga, kemudian nggak cerita gitu ya kan, karena nggak enak sama ibu yang punya rumah, ibu aja punya rumah itu nggak enak lah, takut apa dipikir rumah kontrakannya itu serem ya kan, emang kenyataannya serem, saya pikir juga gitu kan. Nah ya udah saya cerita sama tetangga situ ya kan, dia bilang begini, si B bilang begini, saya percaya lah ya kan, istilahnya kan. Ceritanya benar semua, tahun 50-an tuh ya, dia bilang benar semua. Udah begitu, udah saya nggak tahu aja ya. Begitu saya ketemu ada Pak Haji, siapa namanya saya nggak tahu, ada Pak Haji ya kan, ya Haji cuma bebas biasa lah pakaiannya gitu kan, nggak terlalu formal hajinya gitu kan, masih sangat tua lah. Saya bilang sama ibu, ada orang tuanya di situ. Iya, saya juga mau ngomong mau apa lagi nih, tiba-tiba katanya pas kami kita apa begitu ya kan, tempat gitu kan, saya kan nggak tahu ya kan, saya mau ngomong nggak enak, dia bilang gitu. Jadi gimana bu, itu sebenarnya siapa, saya tanya gitu kan, itu orang nggak jauh dari rumah sini, dari kampung sini itu orangnya. Dia dulu itu kan santet, apa kan banyak lah hasilnya janda-janda daerah sini ya kan. Nah gitu ya kan, saya juga waktu itu kan nggak, tahun 50 kan belum datang saya juga kan, menurut pribumi situ yang tua-tua ya kan. Saya tanya waktu itu kan usia saya kan masih 28 tahun ya kan, si Haji itu. Saya tuh waktu itu usianya kan, mereka itu udah pada tua-tua, jadi saya tanya emang tua-tua lah, istilahnya pribumi situ lah. Saya ketemu begini katanya, dijelasin sama dia semua gini. Iya, saya mau ngomong nggak enak ya kan, itu mah kamu ya kan mau pindah kemana saya kan, dia bilang begitu sama saya ketawa aja gitu kan. Ya, terus terakhir dia ngomong, udah kamu tahu nggak ya makamnya di belakang rumah kamu, di belakang kontrakan kamu. Dia bilang, hah, kaget saya juga, pantesan saya pikir ya kan, saya ketemu di situ. Nggak tahu tuh di rumah saya tuh tembok belakangnya buat nyuci itu kan kamar mandi. Itu belakang tuh udah tanah kuburan. Di kuburnya di situ tuh orang. Nggak ada nisannya? Ada nisannya, kuburan tahun 50-an kan. Cuma kan saya nggak tahu siapa namanya, siapa yang nggak pernah injak situ ya kan. Nah, saya nggak tahu itu. Orang itu nggak ada yang cerita lagi. Nggak ada yang cerita lagi. Ini dari. Kamu lihat aja dia bilang ya kan. Saya nggak ada kuburan nggak, ya kan. Besok saya lihat ada kuburan memang. Cuma saya nggak lihat kuburan siapa namanya di kepala buntung itu. Saya nggak mau tahu sampai ke situ ya kan. Itu makam dia. Kalau kamu mau tahu itu katanya, karena rumah dia kan nggak jauh dari situ, kayak gitu kan. Oh, ya kalau itu ya, kenapa nggak orang sini pasti datangin? Sebenarnya kenapa saya pendatang didatengin ya kan? Nah, saya juga
ini cerita, kamu cerita nih, dia bilang, si kakek bilang ya, si bapak itu bilang, kamu cerita nih sama saya nih. Itu istilahnya nggak pernah nongol-nongol. Setelah kejadian dia meninggal, diketok-ketok habis maghrib, ya kan? Waktu meninggal aja tuh tahun 50, dapat berapa hari diketok-ketok. Nah itu nggak pernah kejadian lagi tuh. Sampai kamu sekarang cerita nih, terakhir kamu yang temuin, saya yang temuin, dia bilang. Jadi orang-orang itu padahal berupa suara aja kayak ketok-ketok. Ketok-ketok. Pakai mukanya mah enggak, jasadnya enggak. Nah itu tahun 50-an. Nggak ketemu lagi sampai sekarang. Nggak ada cerita-cerita lagi. Nggak ada pengalaman orang situ lagi. Ya kan, kita ketemu dia atau begini. Nah, cuma saya doang tuh cerita gitu kan. Tahun 88. Nah, saya doang tuh cerita. Kenapa tahun 60 nggak di ini ya kan? Tahun 70 nggak didatengin orang itu kan. Tahun 80 kenapa saya gitu kan. Nggak cerita, nggak ada kejadian teror di kampung, nggak ada. Sama dia lah, nggak ada teror di kampung, nggak ada. Bapak juga bingung itu, ya namanya manusia begituan ya kan. Bukannya istilahnya kayak kita mau nanamu ya kan, ceritanya kan. Kapan aja kita bisa ya kan, begituan. Oh gitu ya Pak, jadi baru kejadian sekarang setelah bapak saya meninggal itu pintu diketok-ketok, baru saya nih kejadian Pak. Saya cerita, iya baru kamu yang kejadian nih. Lanjutin dia bilang ya kan. Nah, setelah itu enggak ada cerita lain bahwa dia enggak marah kayangan gitu. Apa marah kayangan namanya itu? Saya nggak tahu deh tuh ya kan. Kemana-mana itu. Ada gitu. Serius ibu ya kan, pasti bengong ya kan, bapak juga bengong. Udah deh, coba kamu lihat aja besok, dia bilang, atau ntar nih kamu pulang mau lihat. Ya, emang saya lihat sih memang begitu ya kan, ada makam, cuma saya nggak tahu nama istri bapak itu nggak cerita, nggak cerita si A si B yang meninggal sini, nggak cerita. Saya juga nggak mau tahu sampai situ ya kan. Udah gitu, makam memang ada. Itu kuburan bukan satu kuburan, makam itu jadi kira-kira umum, tapi umum buat warga setempat aja. Oh iya. Nah, jadi buat warga setempat, kayak warga setempat setempat aja lah, bukan umum kayak TPU Tanah Abang ya kan, ke Tanah Abang kayak Jeruk Purut gitu, bukan ya kan, itu warga setempat aja gitu kan. Ya ada bahasa 20, 30, 40, ada lah ya kan, nggak lebih dari itu, termasuk makam dia. Nah itu cerita masih saya begitu, pantesan saya bilang ya kan, kenapa ya kan kita temuin ya kan gitu kan, kenapa orang sini aja di teror ya kan. Begitu saya ketemunya malam Jumat lah gitu, malam Jumat, malam Sabtu gitu, nggak bakal malam Jumat malam Sabtu lah gitu kan. Udah, saya juga bingung. Iya, itu benar-benar itu pengalaman saya itu asli ya kan, istilahnya saya nggak pernah ceritakan saya nggak pernah ceritakan keluar itu. Baru channel Gero Dison aja nih. Saya tertarik nih sama cerita-cerita atau sama podcast Gero itu ya kan. Nah, saya kebetulan tinggalnya nggak jauh lah ya kan sama dia ya kan. Saya coba nih, coba saya punya pengalaman begini nih, begini. Di komen. Yang macam begini, tertarik mungkin dia nih ya kan. Itu cerita apa adanya nih, apa adanya ya, saya nggak lebih nggak kurang ya kan. Mudah-mudahan yang meninggal dimaafin lah ya kan, di tongkarin makamnya ya kan, itu aja saya minta ya kan, diampuni dosa-dosanya, kayak menguak cerita gitu, kita menguak cerita masalah dia ya kan, minta maaf sebelumnya ya kan, tuh harusnya dari awal tuh minta maaf ya, kita kan istilahnya kan kita tertarik sama cerita dia apa benar begitu ya kan. Saya juga begitu, nggak tahunya sebagai tersangka juga ya begitu ceritanya ya kan. Cuma jadi penyesalannya kenapa saya pindah itu. Maksudnya itu rumah serem kan. Dia juga nggak enak. Dia juga nggak enak gitu, ngomong saya nggak enak ya kan, ngomongnya nggak enak. Itu gimana saya? Ya juga ya Pak, saya pikir ya Bapak salah sih, ibu ngomong sama saya nggak pindah ke situ ya kan. Saya kan punya anak kecil, waktu itu kan anak kecil saya kan sekian tahun. Itu anak kedua saya kan. Yang pas melahirkan itu istri saya yang kedua, anak kedua saya tuh. Udah gitu, nggak kaget saya bilang gitu, makamnya di belakang rumah saya. Memang makamnya begitu saya lihat sih nggak seperti makam banyak ya, kayak keluarga, kayak bukan umum tapi apa ya, sekampung lah ya gitu, kira-kira begitu lah. Nggak bisa dari luar lah. Tadi pas sampai kepala buntung ya, tadi kita sempat jeda dulu sebentar geng buat sholat subuh, karena tadi sudah masuk ajan subuh.
bapak ini mau lanjut cerita lagi, katanya ada next cerita yang menyeramkan lagi. Kayak gimana ceritanya, langsung lanjut kita ungkap lagi teman-teman. Tuh, gimana? Ada cerita lagi ya kan. Saya juga bingung ini kan, misteri-misteri begitu kok kenapa saya sering ngalamin. Bukan ini aja, ada masih banyak ya kan, kenapa saya selalu ngalamin gitu kan. Melihat, mengalami lah istilahnya kan gitu kan. Pun melihat kayak gitu apa, mengalami sendiri gitu kan. Ini ada kisah nyata. Kalau masalah kepala buntung ya kan, kita mah sampai di situ aja dulu ya kan, karena pengalaman tuh kan nggak mungkin saya lupain. Kalau begitu kan pasti seumur hidup kita juga pasti ingat terus lah ya. Ingat terus, nggak mungkin kita lupa gitu. Soalnya kejadian itu kejadian kita ya kan, kita sendiri, bukan urusan orang lain. Saya enggak sama kejadian diri kita sendiri, kita nggak akan lupa gitu. Nah, pernah juga ya kan, nih cerita lain ya kan. Waktu itu tahun 1974 ya kan, Jakarta juga di kampung-kampung belum ada jalan aspal, masih batu-batu kecil, batu-batu kora, batu bata gitu kan, belum ada lah gitu kan. 74 itu 374 lah waktu itu kalau nggak salah itu. Lebih mundur lagi nih ya, tadi 88. Tadi 86 ya kan. Ya, kita mundur ke tahun ke-74 nih kan. Ini pengalaman ya kan, saya bisa ceritain nih. Ini berarti 74 belum nikah udah nih? Belum, saya kan 79. Nah waktu itu kan kalau saya nggak ceritain nih kayaknya bener di hati nih ya kan. Pengalaman saya cerita sama keluarga aja soalnya ya kan, sama keluarga itu jarang saya ceritain kan itu. Nah waktu itu malam apa ya, malam saya nggak inget ya malamnya ya, pokoknya tengah malam itu saya sering keluar. Artinya sering begadang, bukan sering begadang lah, kadang-kadang saya nggak bisa tidur gitu kan, saya keluar, ada kawan satu orang nih ya kan. Saya temenin dia gitu begadang gitu. Dia kan hobinya hobi cari-cari buah-buah itu kan, makanannya temen juga malam-malam tuh cari buah itu kan. Rumah saya kan ke pasar ya kan, tempat masih buka. Tapi tempat tinggal saya tuh udah sepi. Itu pasar itu di belakang ya kan. Gitu. Ada lagi kampung satu lagi rame, cuma jalan raya saya tuh sepi, masih tanah tanah, batu-batu. Tahun 74 ada yang jual jamu cap jago, jamu tuh, jamu seduh. Kalau sore tuh jamu seduh, tapi kalau sekitar jam 2 begitu kan udah tutup. 2 pagi. Ada bangkunya, bangku panjang kan tuh, bangku tempat orang duduk. Bangku panjang, papan tuh. Nah, saya agak rebahan di situ. Kawan saya bilang, saya cari buah dulu ya, dia bilang gitu ya kan, sama susu. Kalau saya bilang, ya dah, carilah buah dah, 3 lagi. Pengen nih, ya kan. Nah, udah, saya rebahan di situ di bangku yang panjang di papan itu, tempat jamu cap jago itu, tempat orang-orang duduk kalau pesen minuman. Nah gitu, ketiduran saya nih, kian detik lah, saya ketiduran, ya kan, saya ketiduran. Itu jalan udah sepi lah, udah kagak ada ya, manusia lewat ya kan. Apalagi kendaraan lah ya. Ya apalagi kendaraan kan, sekarang kan nggak ada banyak, sepeda juga, potong orang juga jarang lewat. Iya, motor nah, udah, saya gak ada berbahan, tiduran, saya buka bangun begitu, saya nengok ke kanan, karena kan itu arah jalan orang tuh kan. Kaget saya juga gitu, saya begitu terlihat, itu siapa itu, temen kan ya kan, nggak tahu, saya baru bangun tidur sekian detik juga kan, baru bangun tidur ya kan. Terus bingung, ya kok begini, saya bilang. Dia bangun itu, berdiri gitu, saya lihat itu pocong. Itu udah saya sadar banget itu, belum sadar, saya sadar banget belum. Itu nyamperin saya, kira-kira jarak itu kira-kira 3 meteran lah dari seberang antara dia sama saya. Ya. Sejajar sih gitu jaraknya, 3 meteran gitu kan, antara dia berdiri sama saya. Itu nyamperin saya. Itu nyamperin saya. Jalan juga. Emang bener ya? Begitu. Saya pikir teman saya tadinya ya kan. Gini-gini. Begitu saya lihat kaki pocongnya itu yang diikat di bawah terakhir itu ngambai. Di situ saya baru kaget. Ya kan? Kaget saya kan. Nah, jantungan lah ya kan, kasus jantungan udah out sekali ya kan, itu juga kan. Udah, waduh. Ini gimana saya caranya ya kan? Mau lari gak bisa lari. Kaku. Nggak bisa. Mau lari, mau bangun gak bisa bangun.
bujur aja sebegini, saya ngeliatin begini aja kayak orang kaku gitu kan. Dia ngeliatin saya itu jarak 1 meter aja. Dia ngeliatin Gimana saya. tuh mukanya? Mukanya udah persis orang mayat dibungkus gimana? Pakai Mayat dibungkus pakai kapas, pakai pocongan diikat begitu. Udah kayak tangannya begini-gini nih. Tangannya kayak mau keluar gitu, kan minta bukain lah ya. dibukain gitu. Dia minta dibukain. Ya, saya nggak berani lah ngebukain begitu boro-boro ya kan. Iya. Kita nggak ngebukain ngadepin aja juga jantungan Iya. saya juga waktu itu. Kalau saya bisa lari, saya udah lari. Itu waktu jam 2. Nah ya kan. Saya lihat dia marah, dia ngeliatin terus sama saya, ngeliatin terus. Tapi gimana? Agak lama lah, sekian detik kan lama itu kan. Ya kan jangan kita menit lama benar sekian detik. Itu kan. Balik muka lagi saya begini. Saya nggak mau lihat dia. Saya lihat lagi, masih ada aja dia. Ya kan begitu. Udah saya mau nekat, saya mau lari pikiran nih, mau lari dari kampung sebelah. Kampung sebelah kan banyak tukang bubur kacang hijau, ya kan, sekarang kopi-kopi, ketan-ketan itu kan. Tapi kan udah saya ngopi situ, jantung saya udah jantung saya. Saya takut disamperin bener. Kalau kata orang kalau disamperin, kalau diludahin ya kan, nah kita jadi bau kan seumur hidup, ya kan ludahnya itu ya kan. Emang gitu lah ya. Kayak gitu saya juga nggak tahu pasti ya, kayak itu bawa cerita orang lain. Udah. Itu mata nggak berkedip, nggak main, ya kan? Diem. Ini kapas semua, ini kapas ada. Itu berdiri, udah ini begini aja dia tuh. Pocong itu ngangkat. Iya, melayang ya. Melayang ngangkat itu. Saya pikir teman saya itu tadinya awalnya kan yang cari buah itu, nggak tahu dia belum datang, ya kan? Begitu saya lihat itu, wah ada begituan, saya pikir kan, wah ada perang tanggung, dia pikir mau lari, saya nggak bisa lari, ya kan? Mau bangun nggak bisa bangun, ya kan? Mana saya pikir kan, dia diem. Udah untung bagusnya aja dia. Kita baru kiri lagi, saya lagi ngantuk gitu kan, ketiduran saya, ya kan? Begitu saya balik lagi udah nggak ada, ya kan? Baru teman saya datang nih, nyari buah nih. Oh saya dapat buahnya, yuk makanya sama susu, dia bilang. Ya kan enak kan kalau buah sama susu, itu kan? Tengah malam begitu kan, kita ngopi begitu kan. Udah bikin dah, saya bilang saya nggak mau bikin di mana dah, yuk kita ke sana yuk, kamu satu lagi saya bilang, ya kan, ayo dah, saya nggak ceritain sama dia nya kan, ya bawa kejadian saya tuh begitu, saya nggak ceritain sama dia, udah saya diam aja deh, saya makan bubur deh tuh ya kan, saya makan 3 mulai, apa yang dia dapat tuh saya makan deh tuh, ya saya minum tuh berdua sama dia tuh, udah, pindah ke kampung sebelah terus yang rame, nah itu kan banyak tukang beca ya, sate ayam. Banyak itu walaupun udah malam itu, tapi daerah saya itu kan ramai makanan gitu kan. Tempat saya itu sepi yang kejadian saya itu, gitu. Ya udah saya makan gitu sama dia ya kan. Udah dapat kira-kira azan subuh ya kan. Mulai deh saya berani pulang. Nah, karena rumah saya kan nggak jauh dari kejadian tempat saya itu. Nah, saya berani pulang deh tuh. Udah subuh nih, pulang saya bilang ya kan. Dia pulang, dia juga rumah nggak jauh dari rumah saya, kan tetangga saya sih. Ya udah saya pulang ya kan, seburu-buru pulang tuh, saya lari tuh, saya teriak tuh sama nenek saya tuh, terus kesah waktu itu saya teriak sama nenek saya tuh, sama nenek saya bilang, kop itu, buru-buru itu masuk, saya kenapa lu kayak orang kesetanan, dia bilang gitu kan, emang udah yang ngeliat setan ya, dia bilang kayak gitu kan, oh iya gini-gini, saya ceritain gini-gini, sama nenek dia ketakutan ya kan, udah dah, saya nggak keringet dingin dah ya, nggak istilahnya waktu kejadian gitu, keluar keringet dingin saya juga ya kan, nggak jelas tuh. Gitu ceritanya, pengalaman saya itu kan, saya ceritain dah, saya ceritain ya kan, apa adanya nih saya ngomong ya kan, terus saya sih awam nggak bisa apa-apa ya kan, ya terjadinya begitu saya terima aja ya kan, jarang loh orang-orang gimana jalan kehidupan saya aja ya kan, yang penting kita nggak, ya, dia nggak mengganggu kehidupan kita lah kan gitu kan. Ada lagi cerita nih, tahun 2003 ya kan. Saya tinggal di daerah Bogor Cirebut. Nah, Bogor Cirebut ya kan. Nah, waktu itu saya ngontrak itu kan 4 tahun lah, ya kan. 4 tahun waktu itu. Tahun 2003 ya kan, saya pindah sama keluarga saya, anak istri saya dari semua. Tahun 74 masih di Jakarta, terus 2003 pindah ke Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor, Cirebut ya kan. Saya kontrak itu satu rumah ya kan. Istilahnya saya takut anak saya itu mainnya enggak ya kan, sama Jakarta kan, ini kan rame masalah-masalah yang enggak ya kan. Saya pindah aja buat biar saya kerja dah, nggak apa-apa pulang pergi pakai kereta tuh. Waktu itu kan kereta masih kereta yang ekonomi tuh ya, ekonomi ya kan, belum ada kereta sekarang tuh, ekspres komuter lain belum ada, masih ekonomi itu.
suasana juga masih sepi gitu. Suasana nggak seperti sekarang gitu kan, udah banyak apa perumahan-perumahan ya, penduduknya dari Jakarta pindah kemari ya kan, dari Bekasi pindah kemari ya kan, dari Bogor semua. Nah, itu saya tinggal tahun 2003. Nah, saya tuh waktu sering ke Jakarta karena saya bukan kerja ya, saya kan freelance ya kan, istilahnya kan kita punya teman ya kan, punya teman gitu dari bos-bos gitu kan. Nah, saya ikut mereka aja gitu kerja gitu kan, kantor ya kan, bantu-bantu dia. Nah, kebetulan ya kan dia juga senang hiburan. Nah, senang hiburan tuh paling ke karaoke, namanya orang tua itu kan umurnya kan lebih tua daripada saya waktu itu ya kan. Bahkan saya umur 40-an ya kan, kira-kira ya kan, dia udah umur 55 atau 60 kali waktu itu ya kan. Nah, ya kan. Nah, sering saja ya karaoke sama teman-teman saya, sama 3 orang ada tuh ya kan. Hampir seminggu 3 kali, ini ada 3 orang. Si A ya kan malam ini, terus si B malam itu, terus seminggu bisa 3 orang itu ya kan. Nah, saya diteleponin terus tuh, saya tinggal di Cirebut tuh, saya teleponin, "Gimana lu?" Dia bilang ya, "Cirebut Pak," ya kan, "Kantor dah." Nah gitu kan, udah kantor ya kan. Nah, kantor tuh sekitar sampai jam 3 jam 4 udah kita berangkat ya kan, karaoke tuh sama dia orang bos-bos itu kan, karaoke dah Jam 4 sore tuh ya? jam 4 sore tuh ya kan. Ikut itu sampai jam, ya sampai bubar karaoke aja jam, waktu itu jam kalau nggak salah jam 2 itu bubar itu kan karaoke. Nah, saya sering tuh bolak-balik ya kan, ngelayanin 3 orang itu. Karena bos itu sama juga teman sama saya ya kan. Ya nggak pilih kasih saya enak buat bagaimana, enggak. Itu enaknya saya di situ, senangnya saya kan. Jadi sama-sama lah kita membaur. Nggak pilih kasih, walaupun di Chinese ya kan. Kita Melayu ya kan, nggak pilih kasih. Itu saya sukanya di situ sama dia orang. Nah, saya pulang tuh kalau jam 9 kan udah nggak ada kereta tuh. Dulu udah nggak ada ke Bogor kereta, ya kan. Waktu kereta 2003 kereta masih ekonomi. Udah habis itu 9 lewat 8 habis tuh. Udah nggak bisa dah. Udah nggak ada Jakarta Bogor terakhir tuh. Ya kan? Kereta lain udah nggak bisa kita naik deh. Bisa paling pakai angkutan 3 kali naik saya. Ngeteng ya kan. Dari situ 4 kali naik baru sampai tuh tujuan saya Cilebut, ya kan. Bayangin aja udah berapa lama ya lo ke Depok ke Citayam, Cilebut lagi kan. Nah, Bogor itu kan Bojong dulu lagi melewati berapa stasiun itu. Udah saya sering dikasih tuh mungkin ongkos-ongkos taksi itu. Nah, kalau lu pulang katanya nggak ada kereta, iya ada kereta Pak, pakai taksi. Nah, setiap saya dipanggil tuh berarti ke karaoke itu saya cuma temen doang, baru nemenin ngobrol doang ya kan, sama mereka itu kan, ya baru istilahnya nggak kehitung ya kan, ya mah ya kan istilahnya kan, kayak kita malah bisa saya bayar kalau saya nggak ikut dia. Nah, bakal saya dikasih tuh uang makan saya ya kan, artinya saya kerja lah sama dia lah. Itu ya kan, uang makan saya dikasih, ongkos taksi saya dikasih, rokok saya dikasih, apa keperluan saya dikasih. Nah, pulang saya tuh itu ya. Hampir seminggu 3 kali enggak si A, si B, si C ya kan, hampir seminggu 3 kali di situ aja saya ikutin dia aja tuh bos-bos itu ya kan. Sampai sekarang juga udah putus sih hubungan sama dia ya kan, karena udah masing-masing sibuk mungkin ya kan. Saya juga udah males lah kalau kayak begitu. Saya pulang pakai taksi. Sering saya pulang pakai taksi. Waktu itu taksi itu dari Jakarta tahun 2003 sampai tujuan sampai rumah saya nih masih 70.000 tuh argonya. Ke sini tuh 70.000. Sekarang berapa? 300 sekarang ya. Nah, 70.000 itu. Nah, saya suka kasih tuh 100 ya kan. Ya kasih bagi rezeki lah kira-kira. Gitu. Udah kayak gitu. Nah, terus terakhir sama kelamaan saya kan emang jarang pakai angkutan umum ya kan, berhubung malam ya kan. Saya juga bawa istri saya kadang-kadang ya kan. Bawa istri saya kan kadang-kadang kayak buat hiburan lah ya kan gitu, daripada di rumah. Kita karaoke lah sama-sama gitu. Saya pulang. Nah, itu malam itu saya pulang kira-kira dari Jayakarta Tower itu. Jayakarta Tower. Hotel Jayakarta Tower itu kan depan Chandranaya tuh jalan apa tuh? Jalan Haji Muruk tuh kalau nggak salah. Jakarta Kang Labu. Muruk. Nah, kan? Taman Sari ya? Iya. Taman Sari kan Polsek Taman Sari itu. Jakarta Barat ya. Nah, saya dari situ tuh naik. Biasanya kan memang tergantung lokasi saya di karaoke di mana ya kan. Kadang-kadang saya dari Sawah Besar ya kan. Kebetulan saya dari situ, saya naik dari situ 70.000 sampai rumah. Saya betul taksi itu taksi baru lagi ya kan. Namanya saya lupa lah taksi ya kan. Nah, saya naik dulu istri saya tuh sekitar jam 1:30 malam tuh. Malam ya 1:30. Terus saya naik terus apa Jalan Margonda ya kan.
dari rumah Margonda Raya tembus ya kan. Kalau ke kiri kan itu kan arah Citayam lewat rel ya kan. Ini kenapa saya terus nggak ke kiri nih, dari Margonda kan kalau ke kiri kan kita tembusnya kan jalan kereta. Istilahnya kan stasiun Citayam. Kenapa saya lurus nih lewat, kalau kata orang bilang sih jembatan Serong. Lewat jembatan Serong yang Cipayung berarti. Nah, apa Cipayung? Iya. Jembatan Serong tuh. Lewat pintu kereta, ya kan? Pak, lewat mana sih Pak? Ini lewat sini aja. Saya bilang masuk ke taksi, ya kan? Lewat sini Pak. Saya nggak tahu Pak lewat sini, ya kan? Saya juga nggak tahu, saya bilang ya kan. Oh, sudah sih hubung aja terus tuh kan kanan kiri ngomong begini, ya kan? Udah. Jalan begini. Itu kanan kiri itu nggak ada satupun rumah, artinya rumah padat ya gitu kan, padat penduduk ya kan. Itu udah banyak alang-alang. Alang-alang itu udah semeter tuh kanan kiri itu. Sampai jembatan Serong tuh udah 1 meter tuh alang-alangnya. Paling ada jembatan Serong tuh kali sebelah kanan. Kalau kita mau arah ke Citayam kan, kali itu ada sebelah kanan. Itu alang-alang semua itu. Alang-alang semua itu. Nggak ada aktivitas juga, ngeri-ngeri juga sih ya. Wah, saya baru kali ini Pak lewat sini Pak. Oh, gelap bener ya, saya juga baru Pak ya kan. Tembusnya kemana, saya juga nggak tahu ya, lurus aja deh. Saya bilang Pak ya kan. Lurus aja Pak ya kan. Mau tembus kemana kan pokoknya prinsip saya mah pokoknya memang nggak jauh lah dari daerah kita gitu kan. Memang sih jaraknya sih lebih jauh, tambah daripada lewat rute biasa ya gitu, lewat situ kan lebih jauh 5 kilo gitu. Nah saya bilang begitu pas jembatan Serong lewat sedikit, mobil kadang kencang kan malam ya kan, jam 2 malam. Itu kencang sih ya, kencang standar aja lah gitu lah. Udah kanan kiri udah nggak ada orang lah, depan belakang udah nggak ada orang. Kiri kanan kali, kiri alang-alang. Kalau sekarang banyak bangunan tuh. Iya, saya lewat kan tuh, lagi ini sama teman saya lewat belum lama, banyak bangunan sebelah kanan di sini. Kalau dulu itu kan nggak ada, alang-alang semua, nggak ada penerangan lampu jalan, nggak ada, sekuritasnya juga bingung, ya kan? Kenapa lewat sini Pak? Ya udah lewat sini lah Pak, sama juga lah, tembusnya di mana, ya kan? Begitu nggak jauh dari jembatan Serong, saya belakang berdua sama istri saya, sekuritas di depan, ya kan? Berarti bertiga kita kan, itu satu, saya belakang berdua sama istri saya. Udah gitu, bluk, ya, kayak suara sambitan. Pokoknya itu sambitan batu kalau tembus kaca supir taksi itu kan, atau kaca saya, itu dari kaca ke kaca. Berarti double dong ya? Kalau tembus tuh, iya, tenaga itu tuh. Tenaga apa sambitan itu kekuatannya ya kan, bunyi juga beda kan. Itu sayang aja dia nggak tembus ke kaca ya kan, ke pintu taksi nih, itu depan supir. Ya kan, pintu supir depan. Bluk gitu dia. Kencang ada suara. Saya tanya sama istri saya kan, karena saya berdua penumpang, supir taksi di depan ya kan. Saya tanya sama istri saya nih, dengar nggak suara sambitan? Saya bilang nggak dengar, ya kan. Mobil sambil melaju nih, ya kan. Agak kenceng lah, daripada biasanya dah. Pokoknya dia juga ngeri-ngerinya, saya juga ngeri ya kan, karena nggak ada penerangan jalan, nggak ada perumahan, ya kan. Ya kan, misalnya masih begitulah. Gimana kita mau istirahat di mana, ya kan. Saya tanya lagi, saya bilang saya nggak dengar ya kan. Saya masih ke taksi, Pak, stop dulu Pak di depan. Saya bilang nih ya kan, stop dulu di depan. Itu ngelewatin jembatan Serong ya? Udah lewat jembatan Serong terus stop dulu di depan Pak. Kenapa Pak? Sekuritas tanya saya. Dengar nggak Bapak ada orang nyambit? Saya bilang ada suara sambitan depan pintu Bapak, sebelah pintu Bapak sebelah kanan bawahnya. Ya kalau kaca mah kaca udah pecah kan, ya kan, bisa tembus itu batu tuh, kalau kaca ke kaca lagi ke kiri udah tembus. Nah itu berhubung itu ada mandak ke batu tuh ya. Dengar nggak Pak ada sambitan? Ya kan, itu nggak coba Bapak stop dulu deh. Tapi kita jalan terus nih nggak stop, ya kan. Ya, saya biarin dah, saya bilang ya kan. Artinya saya penasaran, saya tegur lagi, Pak, coba Pak berhenti dulu di depan, Pak lihat dulu, saya bilang ya kan. Memang kita sih ngeri, suasana kan masih nggak ada orang, masih seram. Dia juga mau berhenti juga kan, nggak ada orang, nggak ada rumah, nggak ada penerangan jalan, gelap. Dia ngeri dong mau berhenti, kan gitu kan. Supir juga mau ngelihat begini kan, ya kan. Akhirnya dia berhenti juga nih. Ada satu rumah itu yang ada lampunya, ya kan, rumah-rumah ya kayak gubuk-gubuk lah gitu kan. Karena suasananya masih begitu tahun 2003 itu kan. Ya lihat, dikasih turun. Saya sih nggak turun, sama istri saya diem. Lihat, waduh Pak, ya kan.
Dia masuk lagi deh, Pak, penyok Pak, pintu saya. Kayak orang sambit tuh, habis penyok ke sambit tuh gimana sih? Tapi dalam benar Pak, gimana ya Pak? Dia bilang ya kan sambil penyoknya jalan dalam ya kan. banget gitu ya. Iya sambil jalan. Saya pas ini Pak dipotong Pak uang pendapatan saya atau gaji saya nih, ya kan buat penggantian itu. Ya kan kesian ya kan. Jadi gue kan nggak tahu siapa yang sambil, ya kan. Iyalah di jalan. Gitu kan. Saya jadi dipotong nih Pak sama perusahaan, dia bilang ya kan. Ya udah deh, Pak, bilang ya kan niat saya nih kan biasa 70.000 saya gitu kan. Ya deh saya kasih 100 lah, ya kan. Buat dia gimana gimana lah, saya buat tambahan lah. Kita kasih lebih sedikit ya kan. Udah jalan terus jalan sambil ngomong sekitar situ. Aduh Pak saya gimana ya Pak ya. Iya, Saya bilang ya kan. ngeri ya, Masih takut. masih iya enggak satu masalah tanggung jawab dia kena kerusakan itu. Nah, takut Itu. potong. Udah nganter Iya. jauh-jauh. Saya sih baru kali ini Pak narik kemari kejadian begini. Itu dia bilang narik ke daerah sini kejadian begini. Oh gitu baru pernah Pak sih nggak tahu tembusnya kemana. Akhirnya tembusnya tuh ke pertigaan pos polisi Citayam. Yang lurusnya ke Bojong tuh. Iya, iya. Ya kan timbulnya di situ. Nah, udah mulai terang itu Citayam. Ya kan udah banyak rumah kan apa kan. Malam kan tuh. Habis masih ngomong lagi saya gimana Pak ya saya gaji saya bisa ya nggak tahu cara dia kan dipotong atau bagaimana ya kan dengan yang kerusakan ini. Terus itu sih baru memang baru terbit sih baru orbit sih tapi memang masih baru cuma saya lupa deh sampai saya udah begitu ya udah deh Pak tapi kita sebab juga saya pikir-pikir saya kasih lebih deh sedikit tambahin lah ya jadi 100.000 terus saya rutin biasa 70.000 kalau pulang 100.000 lah. Bapak kali itu udah jam 2 tuh. Jam 2 lewat sampai setengah 3 lah. Itu. Udah saya mikir juga nih di dalam mobil ngomong istri saya nih. Iya saya bilang ya kan. Saya diem aja ya. Gitu. Udah sampai rumah nih saya sampai Cirebut ya kan. Sampai rumah. Nah Pak jalan mana Pak? Saya tanya supir ya kan. Sebelum sampai rumah nih parkir ini. Terus jalan sana aja Pak ya. Ya udah. Saya buka pintu kan turun pas di depan rumah kan tuh taksi. Turun saya supir taksi juga turun dia lihat lagi nih yang penyok tadi ya kan dia lihat lagi begitu dia lihat itu gagak penyok kagak penyok si supir si ininya si pintunya nggak ada kejadian nggak ada bekas karena si bapak bilang tuh waktu kejadian aduh Pak bagaimana Pak ya itu udah penyok benar dalam begitu ya Pak ya gimana saya ganti nah apa dia kok bisa begitu ya Pak ya saya pas juga nggak tahu saya nggak ada bersih aja gitu nggak ada penyok nggak ada bekas sambitan ya gitu nggak ada penyok apa senang hati senang sih supir itu senang ya kan ya nggak ada penggantian kan tapi di balik itu dia mikir ya kan apa nih sebenarnya kejadian apa nah gitu ya mungkin begitu mungkin ya kan saya juga mikir begitu kejadian apa ini begini ya kan itu ya di luar logika ya di luar logika saya kan kalau secara umum kan ya kan pasti ada tanda kan nggak mungkin lah nah, udah terus mak saya kasih 100 tetap 100.000 udah mesti saya balik putar parkir dia balik ya Pak ya makasih banyak Pak ya kan ya, pergi dia tuh Pak jalan sana aja arah Bogor lah Pak ya Pak saya jalan arah Bogor ada di jalan arah Bogor nggak jalan balik situ lagi dia ngeri ya kan nah udah gitu dia ngeri aja situ ya, saya cerita nah, saya begitu nah besokannya tuh istri saya kemasukan nih besokannya besok malamnya nih saya kemasukan di rumah tuh saya di rumah tuh kamu dia bilang mas saya lagi masukan nih kamu semalam ada kejadian ya lewat dia bilang mobil iya emang istri saya sih nggak masukan nggak tahu tuh kenapa saya juga nggak ngerti ya kan apa itu sebetulnya makhluk apa tuh sebetulnya kan awam saya juga ya kan namanya dia ngoceh di luar apa di luar pikiran dia kan kita kan tahu ya kan dia ngoceh ini beda ini oh dia beda bukan diri dia nih iya masukan nih tahu nggak kamu kenapa sebetulnya tuh mobil kamu mau diceburin sekali itu kaget kan saya bilang kan mau diceburin sama nunggu situ oh kaget mau diceburin nunggu situ kenapa sih salah apa ya nggak tahu lah ya kan aja begitu saya kemasukan tadi bilangin begitu oh udah
cerita banyak ya kan, masalah mungkin waktu itu kejadian tahun 87 yang kereta tabrakan di di jembatan Serong kan, pernah dengar tahun berapa? 87 kalau nggak salah yang kereta itu. Masa kan gitu banyak apa? yang meninggal waktu itu kan. Mungkin apa arwah dari situ ya kan, kita nggak tahu juga kan. Ya kan, ketemunya betul saya sebetulnya nggak mau Pak lewat situ. Kenapa saya nggak tahu arah itu waktu dari Depok Tiba-tiba malah jalan ke situ situ aja. tuh, mobil main saya suruh lurus Pak, lurus itu kan berarti yang saya lewatin. Harusnya belok kiri, dari Margonda belok kiri, tembusnya itu nanti stasiun Citayam depannya. Kenapa saya ambil belakang? Nanti nggak, belakang belakang kan? Iya, kenapa saya ambil belakang? Saya nggak tahu juga, nggak berpikir. Karena saya juga kagak tahu kemana itu jalan, tembusnya kemana. Iya, karena masih gelap-gelap. Sopitasi juga Pak, saya belum pernah jalan sini Pak, setiap hari juga kejadian lagi begini katanya Pak. Itu ya, bingung saya juga nih Pak. Ya udah Pak lah, ya kan, mau bilang apa? Ya. Kenapa? Itu mau diolengin. Iya, nggak tahu tuh supir istri saya kemasukan tadi bilangin sebetulnya mobil kamu tuh mau dikuburin. Nah, kali itu dia bilang begitu. Oh gitu. Sekarang emang nggak tahu. Ya, gue mau dikuburin tuh. Tapi akhirnya ya untungnya kamu selamat dia bilang gitu kan. Tapi kesian juga sama supir taksi saya tuh waktu itu. Tapi dia nggak dengar itu. Ya dia nggak dengar, istri saya juga nggak dengar kan. Dia bilang gitu kan sama saya. Kamu doang yang dengar ya, mas semua itu nggak, kejadian itu nggak semua dengar gitu kan, yang ada juga di situ nggak semua dengar, kata saya gitu waktu keadaan kemasukan tuh, ya kan, itu terus sepertinya nggak tahu kemana dia tuh kan, bisa begitu maksud saya kan, kenapa sih kejadian begitu ya, sekali gue nggak mau lewat situ, wah itu kenapa lewat situ, nggak tahu tuh lewat situ aja, diarahin lewat situ, diarahin nggak tahu, hati saya emang nggak pengen lewat situ, orang saya kagak tahu lewat situ kemana tembusnya. Yang saya tahu, yang saya biasa rute saya itu apa, Citayam, pas depan stasiun Citayam itu kan ada jalan pintu kereta. Ini karena ada belakangnya saya di jalan tembusnya nih. Tembusnya di pos polisi juga, ketigaan gitu. Jadi cuma itu jaraknya jauh 5 kilo lah, lebih jauh. Muter itu jauh 5 kilo lebih jauh. 5 kilo. Nah, dari kemasukan dari Citayam ke Jembatan Serong. Ya dulu saya dengar sih katanya nih orang ya, kata juga bertukar di sini tahun 87 katanya ada kereta tabrakan itu di daerah Serong ya, itu kan banyak yang korban korban jiwa, yang korban jiwa waktu rel masih satu ya kan, banyak korban jiwa ya. Tuh 87 itu kejadian saya waktu di Sambil itu tahun 2003 ya kan, apa pada sangkut paut di arwah ke situ ya kan, juga nggak jelas pasti kira-kira begitu dah. Pokoknya intinya mau dicelakain lah ya. Mau dicelakain, dapetin mau dicelakain gitu kan. Saya nggak suka gitu, orang jarang lewat situ. Tiba-tiba malam itu ada yang lewat. Klakson mungkin. Ya mungkin kita gimana lah ya kan, nggak pernah permisi, nggak pernah klakson ya, saya mau permisi sama siapa? Ya kan namanya kita manusia ya kan. Nah, yang ada juga serobot terus kan gitu, seperti mau mencari duit ya kan, ya usaha sama malam, menarik malam, kesian juga kan. Udah gitu jaraknya lebih dari 5 kilo dari jalan biasa. Jadi lagi saya nggak tahu jalan itu tembus saya kemana, namanya pun saya nggak tahu. Waktu itu saya baru tinggal di situ tahun 2003 tinggal di Cilebut. Saya nggak tahu daerah situ bagaimana situasi kondisinya apa gimana, nggak tahu. Iya kan, terus saya lewat situ bingung saya juga, kenapa situasi wah ini lewat mana, tembusnya kemana Pak? Udah ngomong begitu berarti kita juga nggak tahu. Malang-malang banyak perumahan nggak ada. Kalau sekarang ya kan kanan kiri kita bisa istirahat, bisa tidur di situ, banyak rumahnya apa sekarang kan. Kalau dulu kan alang-alang arah saya ini arah Bojong ya kan, arah Citayam. Kanan kali, Jembatan kanan. Kiri alang-alang. Ya kan? Yang iya. Ada nggak tempat istirahat, dia berhenti juga takut-takut. Saya bilang, Pak stop dulu Pak, ya kan? Ada nyambit. Coba Bapak lihat dulu, ya kan, turun dulu. Baru dia 2 kali saya ngomong begitu, baru dia turun, dia lihat. Ya nyatanya keadaan begitu, kentop begitu tuh. Kenapa? Kena batu gitu kan, kena batu. Akhirnya begitu dia di depan rumah saya, nggak ada tanda itu. Saya juga bingung, interpretasi tambah bingungnya. Pak kok nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah. Dia juga mikirin, kasihan gajinya kan dipotong, pendapatannya sekian persen, ya kan. Kasihan dengan ada uang penggantian kan, kalau saya sekali itu juga kasihan. Itu baru mobil itu kan mobil baru kan, versi baru Orbit itu kan bukan mobil lama-lama ya kan.
Nah, itu pengalaman saya tuh banyak sebetulnya sih, ya kan. Nah, ini baru sebagian aja lah, ya kan, gitu. Ya kan, nanti dah lain waktu ya kan kita lanjut juga nih. Udah pagi nih soalnya nih. Kita mau bobo dulu ya kan. Kita mau ngopi hampir habis, kopi udah hampir habis nih. Ceritanya ya rokok juga udah hampir habis. Nanti aja lanjutin deh ya. Oke, pemirsa, geng-geng gue semua, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan ya, untuk kisah selanjutnya Bapak ini akan menceritakan pengalaman-pengalaman mistisnya yang lebih seru daripada ini di part selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum tekan tombol lonceng ini, biar nanti notifikasinya ada di handphone kalian. Untuk teman-teman baru klik channel ini ya, tapi kalau untuk yang udah menjadi subscriber saya ucapkan terima kasih. Untuk subscriber saya yang udah mensupport channel ini sampai alhamdulillah sekarang udah lumayan, terus bantu channel ini lebih berkembang lagi teman-teman. Oke, untuk selanjutnya tungguin terus channel saya buat upload video yang terbaru. Nanti akan ada part 2 nya ya buat teman-teman. Dari cerita si bapak ini, dia masih banyak cerita mistiknya. Cepat, terima kasih udah mau jadi bintang tamu, jadi narasumber di channel saya, berbagi pengalaman cerita-cerita mistiknya ya, seru banget dan cukup buat saya merinding juga ya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti untuk video selanjutnya Pak ya, kita akan ketemu lagi di part berikutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa selalu pantengin channel gue yang ini ya, Amatir Creator Channel. Oke, bye bye.